Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Me food for my table. Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand, I read my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond. Through the one thing true, Jesus is you. Bersama kita angkat tangan. And carries the and frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? It's Jesus. Yeah, Jesus. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hand? Who takes my thoughts and fears and hang them on the
Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Amin. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur dalam nama Yesus. Amin. Terus jarak jauh. Shalom, shalom, shalom. Boleh duduk saudara. Saya sambut Bapak Ibu Saudara malam ini yang ibadah onsite dalam nama Yesus. Shalom. Juga seluruh jemaat online dimanapun berada, saya ucapkan juga shalom. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Malam ini saudaraku, 2 Kamis berturut-turut saya akan mengajar saudara tentang doa yang benar, doa yang efektif, doa yang dahsyat. Doa memindahkan gunung. Saudara yang amin. Banyak dari kita seringkali, saudaraku, saya lebih fokus doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi saya mau lebih fokus mengajar saudara tentang doa yang bersifat permintaan kita kepada Tuhan. Karena doa itu bisa pujian penyembahan juga. Ya, saudaraku, Anda berbahasa roh, juga doa. Anda memuji menyembah Tuhan, itu juga doa. Anda bercakap-cakap dengan Tuhan sembari nyetir, itu juga doa. Tapi yang saya maksud malam ini adalah bagaimana kita berdoa, meminta kepada Tuhan yang efektif, saudara. Kenapa seringkali kita berdoa dan tidak ada jawaban, bahkan rasanya kok Tuhan jauh. Karena kita berdoa dengan cara dan konsep pikir perjanjian lama. Anda dan saya ada sebagai umat perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Perbedaan doa dengan pola pikir perjanjian lama dan konsep pikir perjanjian baru. Saya kasih contoh doa Yabes. Itu doa yang baik, doa yang benar, doa yang penuh kuasa dan efektif di zaman perjanjian lama. Anda dan saya bukan lagi hidup dengan perjanjian yang lama, tapi kita hidup dengan perjanjian yang baru. Saya mau terus memborbardir pikiran saudara, cara pikir saudara supaya kita memandang dengan cara pikir perjanjian baru. Kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa? Sekali lagi saya bicara doa malam ini tentang permintaan kita. Karena kita minta dengan cara pikir, konsep pikir perjanjian lama. Kita berpikir kita masih ada di perjanjian lama. Maka saya katakan kalau cara doa Anda seperti Yabes, Anda salah. Yabes benar di zamannya. Tapi kita sekarang ada di perjanjian baru. Katakan amin. Yuk kita lihat apa perbedaannya. Doa dalam perjanjian lama berdoa dengan harapan. Maka tidak ada hasil. Itu ada hasil di zamannya. Kalau di zaman sekarang Anda berdoa dengan harapan, saudaraku, tidak ada hasil. Anda akan terus mengalami kebutuhan. Kenapa sih? Saya minta kok Tuhan belum kasih. Karena yang ada dalam dirimu baru harapan. Sementara dalam perjanjian baru, umat perjanjian baru lambaikan tangannya. Berdoanya bukan dengan harapan, tapi dengan apa? Iman. Saudara dengar, di zaman perjanjian lama, lihat saya, mereka berharap permintaannya, doanya dijawab dengan harapan mereka mempercayai akan karya salib Yesus. Jadi mereka memandang ke depan yang belum mereka ketahui. Mereka hanya berharap itu. Sementara kita yang ada di perjanjian baru, lihat ke belakang pada karya salib Yesus yang sudah melakukan semuanya. Berarti iman kita, dengar, iman kita adalah iman pada kayu salib. Apa yang sudah terjadi di sana, dan apa yang sudah Yesus perbuat di sana, dan lewat salib, apa yang sudah Tuhan sediakan di sana. Bagian kita hanya beriman di sini. Oke, lihat lagi saudara. Yang sering saudara dan saya lakukan,
termasuk jemaat online dengar. Sepertinya kamu berdoa dengan iman. Faktanya kamu baru berdoa dengan sekedar dengan harapan. Maka doamu nggak dijawab. Permintaanmu nggak ada hasil. Kenapa? Karena kamu berdoanya dengan apa? Harapan. Bukan dengan iman. Yang Anda katakan iman sebenarnya baru sekedar harapan. Ingat, doa dengan harapan nggak ada hasil. Karena saudara dan saya umat perjanjian baru. Harus doa dengan iman. Katakan dengan saya, doa dengan apa? Iman. Oke, kita lihat saudara. Harapan bukanlah iman. Harapan bukanlah iman. Ibrani 11 ayat 1 kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti iman dan harapan berbeda. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa saudaraku? Tolong dibedakan iman dengan harapan. Kenapa doamu nggak dijawab umat Tuhan? Sebab Anda berdoa seperti umat perjanjian lama, yaitu berdoa dengan harapan. Tuhan menjawab dengan harapan. Tuhan begini. Sementara dalam perjanjian yang baru, semua sudah Yesus lakukan di kayu salib. Maka doa kita harus dengan iman. Iman kepada apa? Kepada apa yang sudah Yesus perbuat di kayu salib. Katakan yes, amin. Amin. Nah ini dia saudaraku. Iman, harus doa dengan iman. Ini bagian pertama, bagian kedua minggu depan. Saudaraku, bagian karena waktunya nggak akan cukup kalau saya selesaikan sekarang. Baik, next saudaraku. Mana ayatnya? Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Kalau baru berharap bisa bimbang. Kalau iman nggak ada bimbangnya. Iman itu benar-benar percaya. Dasar dari segala sesuatu yang, kembali ke Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita berharap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat. Tapi kita percaya, kita sudah menerimanya. Itu iman. Amin. Anda minta sesuatu, Anda sudah mempercayainya. Yesus maka berkata gini, kalau kamu minta, percayalah kamu telah menerimanya. Maka kamu itu akan diberikan Bapamu yang di surga. Itulah iman. Berarti kalau kita minta, kita udah punya keyakinan, kita pasti menerimanya. Itu iman. Kalau Anda minta dan berharap untuk Tuhan memberikan, itu harapan. Maka doamu kenapa nggak dijawab? Bapak Ibu dengar. Anda selama ini salah berdoa. Cara Anda berdoa, tipe orang yang masih di dalam perjanjian yang lama. Perjanjian antara Allah dengan Israel. Saudara dan saya, umat yang hidup dalam perjanjian yang baru. Katakan amin. Terus saudaraku ayatnya. Orang demikian janganlah mengira. Tuh. Namanya berharap kan ada kadang bimbang. Orang yang bimbang jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari itu. Jadi kalau saudara baru berharap, nggak akan menerima. Halo, permintaan dengan harapan nggak akan menerima, nggak ada hasil. Buang waktu. Maka mulai malam ini kita tahu doa yang berhasil yaitu apa? Permintaan dengan iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Next. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya pun akan diampuni. Tuh, doa yang lahir dari iman. Apa itu iman? Saya udah jelaskan tadi. Maka Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, percayalah kamu telah menerimanya. Kamu bukan akan, tapi telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Memang pada waktu kita minta dengan iman ada jeda waktu kapan kita akan menerima. Tapi iman artinya apa? Kita sudah menerima.
Abraham bukan hidup dalam perjanjian yang lama. Dengar baik-baik. Abraham tidak hidup dalam perjanjian yang lama. Abraham ada sebelum perjanjian yang lama itu datang. Allah dengan Abraham punya janji. Dan janji Allah kepada Abraham itulah juga janji Allah kepada saudara dan saya. Amin. Dengar, saudaraku, Abraham punya iman. Sekalipun umurnya 100, mati pucuk. Istrinya menopause 75. Tapi dia tidak bimbang. Maka saudaraku, kalau ditanya orang, dia selalu berkata waktu perkenalan, siapa namamu? Abraham selalu menjawab, Abraham. You know arti kata Abraham? Bapak dari banyak bangsa. Faktanya Abraham tidak punya anak atau belum punya anak. Tapi setiap orang bertanya, siapa namamu? Abraham. Siapa namamu? Abraham. Abraham, lu udah punya anak belum? Saya bapak segala bangsa. Itulah iman. Dan saudaraku, dia tidak bimbang sekalipun. Secara fakta nggak mungkin. Dia nggak bimbang. Kenapa? Sebab Abraham dengan iman, bukan dengan harapan. Bahkan saat Tuhan menyuruh Abraham membawa Ishak untuk disembelih, untuk dikorbankan, dia tetap percaya. Kalaupun Ishak mati, dia percaya Allah yang dia sembah membangkitkan Ishak dari kematian. Itulah iman. Amin. Maka berhenti berdoa dengan berharap-harap cemas. Berdoalah dengan iman. Mintalah dengan iman. Katakan yes, amin. Next, saudaraku. Ya. Nah, saudara, saya minta baca dulu sebentar Matius pasal 6 dulu. Tadi udah saya kirim, mana? Matius 6, saudaraku. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah, pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6 Anda baca. Iya, 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Bentar. Kita berpikir kalau banyak kata-kata. Saudaraku, masuk kamar Anda banyak kata-kata, Tuhan Yesus, tolonglah aku minta Tuhan teman hidup yang begini, kalau Engkau Tuhan, oh gini. Pikirnya dengan banyak kata-kata. Kalau dengan banyak kata-kata, Anda yang tergolong cerewet, ini luar biasa ini. Kesempatan untuk Tuhan menjawab doa Anda. Haleluya. Berarti doa, permintaan yang dijawab bukan masalah kata-katanya banyak. Setuju? Bahkan Tuhan berkata, jangan bertele-tele. Terus saudaraku, 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Perbedaan yang kedua, doa perjanjian lama dan doa dengan orang yang ada di dalam perjanjian baru. Ironisnya, perhatikan saya, ironisnya banyak orang Kristen, banyak gereja hari ini berdoanya dengan konsep pikir perjanjian lama. Makanya nggak ada hasil. Saudaraku, menggedor pintu surga. Ini cara pikir, konsep berpikir doa dalam perjanjian lama. Seperti dalam perumpamaan kisah yang terkenal, janda yang miskin dan hakim yang lalim. Saudaraku dengar, Allah yang kita sembah di dalam Yesus bukan hakim yang jahat, bukan hakim yang lalim, yang gak perlu kok gedor baru membukakan pintu buat saudara. Coba bayangin kalau Anda punya bapak seperti itu. Anda udah gedor dari pagi sampai malam. Pak, tolong Pak, saya luwe Pak, lapar Pak. Sejam, 2 jam gak dibuka. Bapaknya di sana, ayo nak, terus nak, gedor terus. Enggak. Itu bapak gelo, saudara. Bapak yang kita punya bapak yang baik.
Percaya saudara. Amin. Siapa yang percaya Bapak yang baik? Loh Pak, tapi ini kan saudaraku, Yesus yang ngomong betul. Sebab Yesus sedang mengajar kepada orang yang ada dalam perjanjian yang lama. Tapi Anda dan saya dalam perjanjian baru. Terus saudaraku, sementara dalam perjanjian baru, mintalah dan kamu akan menerima. Dan jangan bertele-tele. Mintalah, kamu akan menerima. Dan waktu kamu minta, dengar baik-baik, kamu minta, percayalah, kamu telah menerimanya, maka itu diberikan kepadamu. Setuju, katakan yes. Haleluya. Praktekkan malam ini saudaraku. Pulang dari sini, apa sih yang selama ini kamu minta? Dan cara dengan konsep pikir doa perjanjian lama, kenapa nggak ada hasil? Mulai malam ini kamu doa dengan cara sebagai umat perjanjian baru, kamu akan lihat doa yang penuh efektif, doa yang penuh power, doa yang kuasa, yang membuka pintu surga untuk menjamah, menolong, menjawab saudara. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Terus, perjanjian lama, ini dia. Doa perjanjian lama adalah apa? Sekiranya ini kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa dengan iman jika kita tidak tahu itu kehendak Tuhan? Doa dengan konsep pikir perjanjian lama, Tuhan, jika ini kehendak-Mu, Tuhan, BFA akan membangun. Jika ini kehendak-Mu Tuhan, Engkau pasti akan memberikan dananya. Loh, kalau kita nggak ngerti ini kehendak Tuhan, ngapain kita bangun? Loh, kamu berjalan tanpa tahu itu kehendak Tuhan. Tuhan, saya mau menikah, ini kehendak-Mu ya atau tidak ya Tuhan? Lah, kamu tahu nggak? Loh, kalau kamu nggak tahu itu kehendak Tuhan, maka Yesus berdoa gini, Tuhan, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, cawan penderitaan. Tapi Yesus ngomong, nggak mungkin itu berlalu. Tapi Yesus berkata gini, tapi jadilah kehendak-Mu. Dia tahu kehendak Bapa kepadanya. Maka saudara, tolong bisnismen, waktu lu mau gadein rumah lu mau gadein tuh, you punya pabrik untuk dapat modal, kamu tahu nggak itu kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kamu nggak tahu itu kehendak Tuhan, jangan melangkah. Tuhan, ini kehendak-Mu bukan ya Tuhan? Kalau kehendak-Mu perlancar Tuhan. Kalau enggak, tahan Tuhan. Belum tentu dilancarin itu kehendak Tuhan juga. Sebelum Anda melangkah, Anda harus tahu kehendak Tuhan atau tidak. Saat saya melangkah dari Cirebon ke kota Bandung, Bapak Ibu, 2003 saya tinggalkan kota Cirebon. Bicara kehidupan, bicara masa depan, saya udah oke. Saya melayani, saya menggembalakan, Budion PNS, kepala puskesmas. Kita punya praktek, kita punya toko obat, kita punya bisnis. Tapi waktu kita tinggalkan Cirebon, saya nggak bertanya, Tuhan, ini kehendak-Mu atau enggak ya? Abraham melangkah dari rumah nenek moyangnya ke satu negeri yang dia sendiri belum tahu. Dia nggak bertanya, ini kehendak-Mu atau enggak ya? Dia tahu itu kehendak Tuhan. Maka sebelum Anda berdoa, Anda mesti tahu apa yang Anda minta ini kehendak Tuhan atau tidak. Jangan, Tuhan, ini kehendak-Mu atau tidak? Halo? Seringkali kita berdoa tanpa kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Amin. Kehendak Tuhan bagimu sehat, kuat, makmur. Itulah doamu. Katakan amin. Amin. Doa. Sebentar. Tidak mungkin kita bisa berdoa dengan iman jika kita tidak tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Halo? Benar nggak? Kalau kamu nggak tahu itu kehendak Tuhan, apakah bisa dengan iman? Paling dengan harapan. Maka Anda harus tahu, doa dalam perjanjian lama, umat perjanjian lama, pola pikir, tanpa dia tahu pun itu doanya, ini kehendak Tuhan atau bukan. Makanya Daud, pada waktu dia mau, saudaraku, di Siklag, dia mau nyerbu bangsa Amalek atau apa itu yang ngambil istri dan semua Amalek ya. Dia, saudaraku, dengan terafimnya, dengan baju apa itu ya, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, kehendak-Mu atau tidak ini untuk aku maju nyerbu dan merebut kembali istri dan anakku? Karena Daud nggak tahu istrinya udah mati atau belum, anak-anaknya dibunuh atau enggak.
Kemudian Tuhan berkata, majulah. Dia tahu, maka dia maju sekalipun dengan cuman berapa ratus orang. Banyak yang istirahat kecapean. Dia maju untuk apa saudaraku? Karena dia tahu itu kehendak Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan, maka Tuhan menjawab. Dia pulang dengan kemenangan. Anda harus tahu, waktu Anda berdoa, Anda minta, apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Amin. Haleluya. Tapi juga jangan bodoh-bodoh amat saudaraku. Waktu Anda sebagai pelajar, Tuhan, ini kehendak-Mu nggak ya saya belajar? Ya belajar. Itu nggak perlu berdoa. Oh, nggak ada yang amin. Tugas pelajar apa? Belajar. Tugas karyawan berkarya, bekerja. Jangan besok Anda bangun tidur tanya Tuhan, Tuhan, besok hari ini saya kerja atau enggak ya? Kehendak-Mu enggak ya? Kamu tugasnya apa? Statusmu apa? Karyawan, berkarya. Anda punya toko, buka toko, kerja. Namanya pengusaha, berusaha. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Terus, nah, doa dalam perjanjian baru, doa sesuai kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa doa kita bisa dijawab? Karena kita tahu ini kehendak Tuhan. Saya berdoa untuk pembangunan BFA dan saya tahu ini kehendak Tuhan. Kita pasti membangun dan saya percaya Tuhan menjawab. Maka izin saudaraku, sekalipun mengalami hambatan, saya tetap percaya. Iman tidak goyah, bukan harapan, percaya Tuhan beri. Amin. Akhir bulan ini kita peletakkan batu pertama. Setelah itu saudaraku, kita akan mulai membangun. Dana yang kita perlukan memang belum mencukupi, tapi aku percaya ini kehendak Tuhan. Karena ini kehendak Tuhan, aku tahu Tuhan pasti menjawab doaku. Dia akan memenuhi segala keperluanku. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Yes, next saudaraku. Ironisnya, ini dia. Banyak orang percaya gereja tidak tahu kehendak Tuhan mengenai pengampunan, mengenai pengudusan, mengenai perkenanan, mengenai kesembuhan, mengenai penyediaan, mengenai berkat. Dia nggak tahu kehendak Tuhan. Banyak orang percaya dalam kurung gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Mereka dengan konsep pikir perjanjian lama. Mereka nggak tahu tentang kehendak Tuhan. Tentang apa? Pengampunan. Tentang apa lagi? Pengudusan. Tentang apa lagi? Perkenanan Tuhan. Tentang apa lagi? Kesembuhan. Halo? Mereka terus berdoa, Tuhan, ampuni aku, kuduskan aku. Loh, Yesus sudah menguduskan saudara di kayu salib. Anda berdoa untuk sesuatu yang sudah Tuhan lakukan. Itu yang saya katakan, banyak gereja, banyak orang percaya, bahkan hamba Tuhan nggak tahu kehendak Tuhan tentang pengampunan. Apa Yesus harus mati berkali-kali untuk mengampuni kita? Tentang berkat juga. Halo? Yesus sudah melakukan bagi saudara. Berapa banyak yang percaya Yesus sudah melakukan bagi kita? Yesus sudah, angkat tangan yang percaya. Yesus sudah mengampuni saudara. Yesus sudah menguduskan saudara. Yesus sudah menyembuhkan saudara. Betul? Siapa yang percaya? Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Terus saudara, apakah Anda percaya? Saya tanya nggak jawab. Apakah Anda percaya? Apakah saudara percaya? Nggak perlu lagi Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan aku? Orang penyakit kusta, benar ya kusta ya kalau nggak salah, atau siapa? Atau seorang bapak yang anaknya sakit. Dia ngomong, Tuhan, jika Engkau mau, anakku akan sembuh. Jika Engkau mau. Itu doa orang dalam perjanjian lama. Kalau malam ini Anda bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau memberkati aku? Saya mau beri jawaban. Tuhan sudah memberkati saudara. Kenapa? Hari ini mungkin Anda berkata, Pak, faktanya gini, karena konsep pikirmu yang salah. Saya kemarin minggu katakan, saya khotbahkan, konsep pikir yang salah tentang Tuhan,
tentang diri sendiri dan tentang keadaan, akar dari 90% kegagalan hidupmu. Banyak orang berkata, Tuhan menerima aku apa adanya, tapi titik, salah, koma. Tapi Tuhan gak pernah biarkan kamu apa adanya. Kamu akan dibawa from glory to glory, baik. Haleluya. Yes. Jadi malam ini saudaraku, dengar, malam ini kalau ada orang masih berdoa gini, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Maukah engkau memberkati aku? Tahukah kehendak Tuhan buat saudara? Sehat. Tahukah kehendak Tuhan buat saudara? Kaya. Dia yang kaya rela miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan maukah engkau membuat aku diberkati kaya? Loh, itu memang kehendak Tuhan. Maka tadi saya katakan, kenapa doamu gak dijawab? Karena kamu gak tahu ini kehendak Tuhan atau enggak. Berdoa tanpa tahu kehendak Tuhan. Dengar kehendak Tuhan bagimu, hidupmu terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Mulai paham? Siapa yang mulai nangkap? Selama ini coba renungkan, Anda berdoa dengan cara apa? Konsep perjanjian lama. Saya pun juga dulu begitu. Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Oh, nggak perlu lagi kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan anakku? Yang sedang berdoa untuk anaknya. Tuhan, maukah engkau menyembuhkan suamiku? Ibu-ibu di rumah yang sedang berdoa untuk suaminya. Atau bapak-bapak atau anak-anak. Tuhan, maukah engkau menyembuhkan ayahku, ibuku? Persoalannya bukan Tuhan, maukah engkau? Pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya? Yesus bertanya kepada orang itu, jika kamu mau, jika kamu percaya, aku mau. Jika kamu percaya, maka sekarang kita nggak boleh lagi tanya sama Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Maukah engkau memberkati aku? Saya tanya kepada saudara, apakah Anda percaya Tuhan telah menyembuhkan engkau? Tuhan telah memberkati engkau? Tuhan telah melimpahi engkau? Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Amin. Diberkati Tuhan itu kehendak Tuhan, bukan Tuhan. Anda nggak tahu Tuhan, apakah kehendakmu nggak kalau aku diberkati? Itu udah kehendak Tuhan. Yes or yes? Oke, nggak ada no. Terus saudaraku, perjanjian lama ini dia doa mohon pengampunan, dia doa mohon berkat, dia doa mohon kesembuhan. Ini konsep pikir doa dalam orang-orang yang ada di perjanjian lama. Pak, kalau saya hidup di zaman Yabes, benar doa begini. Tapi Anda hidup di zaman Agung Takaryana, udah nggak benar doa begini. Karena saya hidup di dalam perjanjian yang baru. Amin. Nangkap? Halo? Yes. Coba saudaraku, kalau di perjanjian di zaman Orde Baru misalkan, yang boleh punya SIM umur 15, tapi sekarang katakan 17. Lah Anda umur 16, Anda bikin SIM, nggak bisa. Karena peraturan sekarang begini sama. Anda dan saya udah hidup di dalam perjanjian baru, hiduplah dengan cara pikir perjanjian baru, berdoa juga dengan konsep perjanjian yang baru. Maka engkau akan lihat hidupmu berkuasa, powerful. Engkau mengalami berkat kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan amin. Oh, ini dia doa dalam perjanjian lama. Orang-orang saat itu memohon kesembuhan kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya nggak bicara kepada orang yang belum bertobat, saya bicara kepada orang Kristen yang sudah terima Yesus lahir baru. Saudaraku, Anda dan saya, kalau Anda berdoa mohon berkat, mohon kesembuhan, mohon pengampunan, dengar, Tuhan sudah mengampuni Anda, Tuhan sudah memberkati Anda. Ayatnya banyak kalau saya mau kasih. 1 Petrus juga katakan, oleh bilurku kamu telah sembuh, bukan akan sembuh. Di kayu salib, maka iman kita, iman pada karya
sempurna Yesus di kayu salib. Waktu dia berkata, "It finished," sudah selesai apanya? Semua dosanya dan segala akibatnya sudah diselesaikan. Kemiskinanmu sudah dipakukan di kayu salib. Kegagalanmu sudah dipakukan di kayu salib. Sakit penyakitmu sudah dipakukan di kayu salib. Dan kamu oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Tepuk tangan paling meriah. Lihat. Next. Maka doa dalam perjanjian baru apa? Bersyukur Tuhan telah memberkati kamu. Umat yang diberkati, amin. Maka saya panggil Anda prosper people. Amin. Amin. Anda telah diberkati, Anda telah diampuni, Anda telah disembuhkan. Yes. Ini doa berarti apa? Doa kita doa bersyukur atau doa deklarasi. Maka lagu Yabes kita ganti. Ku yakin Allah Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Itu deklarasi. Atau apa saudaraku? Lagu bersyukur. Ku syukuri Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nangkap? Siapa yang nangkap boleh lambaikan tangannya. Terus saudaraku, ini dia doa dalam perjanjian lama, yaitu bicara pada Tuhan tentang gunung kita. Betul Pak? Betul. Seringkali orang Kristen hari ini kalau datang pada Tuhan, dia cerita kepada Tuhan tentang gunungnya. Tuhan, masalah aku berat. Tuhan, aku kena PHK. Tuhan, riben Tuhan. Mesti bagaimana lagi Tuhan? Saya mau tanya, itu doa orang dalam perjanjian lama. Halo? Siapa yang sering begitu angkat tangannya? Gak apa-apa, ngaku aja. Tuhan, kau lihat nih, saldo di ATM-ku. Tuhan, kau lihat dompetku gak ada duit lagi. Tuhan, tinggal segini. Tuhan, kau lihat anak-anakku Tuhan, bedegong. Saya mau tanya, tolong jujur. Angkat tangan, siapa yang pernah ngomong begitu, bahkan dalam 1 minggu ini ngomong begitu sama Tuhan? Angkat tangannya. Jujur. Keterbukaan awal pemulihan. Angkat tangan, gak usah malu-malu, angkat tangan. Halo, yang di rumah angkat tangan, betul nggak? Halo, Anda buka toko 3 hari nggak ada yang beli. Tuhan, Engkau lihat, sepi tokoku Tuhan, sepi. Gimana Tuhan? Itu yang sering orang Kristen, orang percaya gereja Tuhan lakukan hari ini. Betul apa betul? Mau jual rumah belum laku-laku. Tuhan, ini mau jual rumah belum laku-laku. Gimana Tuhan? Nanti aku nggak cukup. Itu konsep pikirnya salah. Saya juga sedang jual aset saya untuk pembangunan saudara, tapi saya santai. Saya mau jual mobil saya saudaraku, saya santai. Amin. Saudara, saya percaya begini, kalaupun ini belum laku, rumah ini yang saya mau jual belum laku, karena Tuhan tahu. Ya, kalaupun belum laku yang pertama, tetap saya nggak akan kekurangan, tetap pembangunan akan selesai tanpa rumah ini pun terjual. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya pola pikir, kalau belum laku, siapa tahu di rumah itu ada harta karun zaman Majapahit saudaraku. Loh, siapa tahu? Ya mungkin waktu itu Gajah Mada ketemu dengan Sisingamangaraja, kemudian kumpul di situ menyimpan. Loh, kalau nggak percaya kita bongkar saudara. Mungkin kedalaman 23 meter ada harta karun yang besar. Kalau nggak ada Pak, ya tutup lagi. Santai bro. Setuju? Makanya ada anak-anak muda saudaraku, ada yang WA ke saya, Pak, saya gimana ya, kok pacar saya kemarin siap-siap melangkah mau nikah, kok sekarang waktu saya siap kok dia enggak, malah sekarang dia kayaknya agak gimana. Nyantai sister, santai. Kalau nggak jadi berarti Tuhan sedang menyiapkan yang lain. Tapi pakainya hatinya berbelok ke gadis yang lain, ya sudah. Berarti memang dia bukan untukmu sayang.
Nggak perlu kau meratap kunci kamar, nangis dari malam sampai pagi, mata. Kemudian besok saudaraku kayak apa? Kayak mata ikan koki. Nggak perlu. Santai bro. Amin. Kamu anak-anak muda lulus kuliah, ngelamar kerja belum diterima, nyantai. Kenapa? Pak, ini udah 175 lamaran gak ada yang nerima. Tuhan mau kasih kamu jadi pengusaha bro. Kok enggak amin ya? Amin. Haleluya. Next. Doa dalam perjanjian baru adalah lebih keras. Doa bicara kepada gunung tentang Yesus, dan bicara pada gunung untuk apa? Tercampak ke dalam laut. Itu doa yang efektif. Anda bukan bicara kepada Tuhan tentang gunung Anda, tapi Anda bicara pada gunungmu. Hei, kamu tahu aku punya Allah yang hebat. Dalam nama Yesus kau pergi. Benar, itu akan terjadi kepadamu. Amin. Ini yang saya praktekkan dalam izin mengurus izin gereja saudaraku. Tapi saya nggak ngomong sama Tuhan tentang besarnya gunung yang saya hadapi, tapi saya ngomong sama gunung yang saya hadapi tentang besarnya Tuhan. Dan saya berkata kepada gunung yang saya hadapi, beranjaklah, tercampaklah ke laut. Asal kamu tidak bimbang, kamu percaya, kamu akan menerimanya. Betul? Saya tutup dengan ini. Renungkan apa yang selama ini kamu lakukan. Kamu berpikir kamu sedang berdoa, padahal kamu sedang mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Renungkan, sama-sama kita baca dan kita renungkan ini. 1, 2, 3. Yang keras dong, renungkan. Apa yang selama ini saya lakukan? Saya berpikir saya sedang berdoa, padahal saya sedang mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Betul? Ini yang sering kita lakukan. Kita bukan berdoa, tapi kita sedang mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Anda berpikir Anda berdoa? Tidak. Anda sedang bersungut-sungut. Jemaat online dimanapun berada, engkau sedang mengalami kesulitan, engkau sedang menghadapi gunung persoalan. Kenapa doamu gak dijawab? Kamu selalu bertanya, selalu berkata kepada Tuhan tentang hebatnya gunung yang kamu hadapi, tentang besarnya gunung yang kamu hadapi. Tapi hari ini berhenti berkata begitu. Katakan pada gunung persoalanmu. Kalau gunung persoalanmu adalah anak yang nakal, katakan pada roh nakalnya, roh piker dalam nama Yesus keluar. Roh biangkerok, saudaraku, piker itu biangkerok, keluar dari anakku. Amin. Kalau Ucok itu nakalnya minta ampun, kayak anak setan. Kenapa? Kamu selidiki selama ini, kamu ngomong anakmu kayak anak setan. Berhenti berkata yang salah. Berhenti begitu. Saudaraku, Kamis depan saya akan ngajar Anda bagian yang kedua tentang doa memindahkan gunung. Hari ini saya mengajar saudara konsep pikirnya dulu diperbaharui dari perjanjian lama ke perjanjian yang baru. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri, angkat tanganmu saudaraku. Haleluya. I coming back to the heart of worship, and it's all about you. I'm sorry Lord for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. Sekali lagi. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry Lord, For the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan baik-baik. Umat perjanjian lama tidak pernah mengadakan perjamuan seperti ini. Mereka makan daging korban, itu bayang-bayang. Kita umat perjanjian baru, kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus.
Kematian Yesus di kayu salib menyelesaikan semua dosa dan segala akibat dosa. Penghukuman, kemiskinan, kelemahan, sakit penyakit. Bagaimana mungkin kita minta berkat? Kita sudah diberkati. Temukan apa yang ada menjadi bagian. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada muridnya serta berkata, "Ini tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus." Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan mendatangkan keselamatan, kehidupan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, juga kemakmuran. Maka setiap kamu makan dan minum ini, kamu menelan kehidupanmu, kamu menelan kesehatanmu, kamu menelan kemakmuranmu. Kamu telah diberkati, kamu telah disembuhkan. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Ini darah yang memeteraikan perjanjian baru." Perjanjian baru sah karena meterai darah Yesus. Maka saudara dan saya umat perjanjian baru, hiduplah dengan pola pikir perjanjian baru. Engkau yang percaya di darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur saudara. Angkat tangan saudara, kita berdoa untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk sanak famili maupun siapapun yang saudara kenal yang hari ini sedang sakit karena COVID. Juga kita berdoa untuk bangsa ini, walaupun kita nggak kenal mereka yang hari ini dirawat di rumah sakit. Aku menumpangkan tangan untuk umat Tuhan yang sakit, latar belakang gereja apapun. Juga jika ada simpatisan atau jemaat BFA yang sakit, baik COVID ataupun sakit yang lain, aku bersyukur Tuhan Yesus malam ini menyembuhkan engkau. Aku bersyukur malam ini Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Engkau telah sembuh. Roh maut, roh sakit penyakit, virus COVID-19 aku perintahkan pergi dari tubuhmu. Keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan mujizat mengalir ke ruang-ruang ICU, ke rumah-rumah sakit, ke ruang-ruang isolasi. In the name of Jesus, Yesus menyembuhkan engkau. Yesus menyembuhkan engkau. Hari ini aku deklarasikan engkau telah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Kami juga berdoa sebagai tanda syukur kami. Kami membawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang membawa persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan gedung. Berkati mereka berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Sebab mereka adalah orang-orang yang diberkati. Sekarang pulanglah ke kasih-kasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.